Ibu record ya. Ya. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan hari ini Pagi kita juga ada Ibu. kondisi baik, kondisi sehat, sehingga pelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kita mulai dari hari ini hingga ke depan. Bagi orang-orang yang membutuhkan, buat keluarga maupun masyarakat luas yang lebih membutuhkan. Hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda kehamilan. Sebagai seorang bidan, pasti harus tahu bagaimana sih seorang perempuan itu dinyatakan dia hamil, apa sih tandanya, apa ya. Jadi bisa dipergunakan buat diri sendiri juga, buat keluarga, buat orang lain. Ya, ketika merasakan, oh ya, saya telat haid ini masuk ke dalam tanda apa ya? Ada yang kalian pernah resah nggak karena telat haid? Aulia? Enggak, karena Aulia? kenapa Bu? Pernah nggak Aulia itu gelisah ketika belum datang bulan? Enggak. Enggak. Kenapa? Enggak, Bu. Ya, enggak. Ya kan belum pernah ngelakuin hubungan intim, jadi enggak kenapa-napa. Oke, jawaban yang bagus. Indri? Indri? Enggak, Bu. Tapi ini mah belum pernah. Belum pernah kayak telat haid gitu. Oke, Ya. belum pernah telat haid. Atau temannya pernah nggak temannya menanyakan tentang saya kok telat haid ya gitu? Pernah, Bu. Pernah. Oke. Terus kalian sarankan apa? Atau nasihat yang kalian berikan apa? Jangan stres. Jangan banyak pikiran. Jangan stres. Jangan stres. Nggak boleh stres. Jangan stres. Terus apa? Apa lagi nasihatnya? Kecapean. Jadi seorang ketika kecapean ada kemungkinan dia akan telat haid. Terus apa lagi? Pola makan. Pola makan. Terus apa lagi? Oke. Oh iya. Ibu SS dulu deh sebentar ya. SS buat daftar hadir. Buka dong kameranya. Nail kenapa ya? Bukan ada di dalam tadi Nail. Sekarang kita masuk. Oh, ada yang makan atau ada yang masak atau ada yang ngapain tuh? Si abang izinnya tadi kemana? Dea, boleh ditanyakan tentang abang kemana? Ibu suaranya kecil. Kekecilan. Ini kedengaran nggak? Sudah. Suaranya kecil banget, Bu. Kedengeran kok. Kedengeran. Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Gede seperti ibu kah? Maksudnya suaranya Gitu. normal. Kalau dengar kata gede agak sensitif ini. Apakah saya gede? Oke, baiklah. Kita mulai materi kita hari ini adalah tanda-tanda kehamilan. Mohon buat bentar. ya sayang. Mohon buat semuanya didengarkan, terus kemudian nanti dicatat hal-hal yang pentingnya ya. Nanti kita diskusi mungkin di grup lagi. Ya, oke. Tanda-tanda kehamilan.
yang ketika kita menyatakan atau tanda-tanda kehamilan, maka ada 3 hal poin penting yang harus kita ketahui. Bahwa tanda-tanda kehamilan itu dibagi menjadi 3, yaitu ada tanda tidak pasti hamil, tanda mungkin hamil, dan tanda sudah pasti bahwa seorang perempuan itu hamil. Jadi ada 3 ya. Ini berurutan. Tanda tidak pasti hamil, tanda mungkin hamil, dan tanda pasti hamil. Kita akan bahas satu persatu apa saja atau apa yang dimaksud dengan tanda tidak pasti hamil. Ketika disebut tanda tidak pasti hamil, artinya dia masih bersifat subjektif. Perubahannya hanya dirasakan oleh si ibu. Ya, ingat, tanda tidak pasti hamil itu adalah bersifat subjektif atau presumtif, ya. Perubahan itu dirasakan oleh si ibu. Apa-apa saja. Yang pertama adalah amenor atau tidak dapat haid. Ketika seseorang tidak dapat haid atau amenor, maka itu adalah tanda tidak pasti hamil. Karena seseorang yang amenor belum tentu hamil. Sama seperti tadi yang disebutkan, ketika tidak melakukan hubungan seksual, maka tidak akan hamil. Atau ketika tidak ketemu antara sel telur dengan sel sperma. Ya, amenor adalah tidak mendapatkan haid. Jadi amenor itu atau tidak datang bulan itu dibagi menjadi primer dan sekunder. Ya, amenor dibagi menjadi 2, primer dan sekunder. Primer ketika seseorang atau seorang perempuan tersebut belum haid sampai usianya 15 tahun. Itu disebut dengan amenor primer. Sedangkan yang sekunder adalah sebelumnya dia sudah haid. Tapi dalam waktu 3 atau sampai 6 bulan berturut-turut dia tidak haid, maka dia disebut dengan amenor sekunder. Sampai situ jelas ya? Amenor dibagi menjadi 2, primer dan sekunder. Ketika usia perempuan sampai 15 tahun dia belum haid, maka disebut dengan amenor primer. Tapi ketika sudah pernah haid namun tidak datang bulan selama 3 bulan minimal berturut-turut, maka itu disebut dengan amenor sekunder. Bisa karena apa? Banyak hal. Apakah hormon yang bermasalah, ya, atau apakah saluran yang bermasalah, atau apakah memang ada kehamilan. Kemudian nause atau mual dan emesis atau muntah. Ya, kalau hamil, kalau ketika seorang perempuan memang sudah benar hamil, maka ada morning sickness. Tapi bukan berarti setiap orang yang mengalami mual ataupun muntah adalah orang yang hamil. Sampai situ jelas ya? Oke. Jelas? Iya, Ibu, jelas. Jelas, Bu. Ya, Ibu. Jelas. Nause Jelas, Bu. atau mual dan muntah itu masuk ke dalam tanda tidak pasti hamil. Kemudian ada mengidam atau menginginkan sesuatu makanan atau minuman tertentu. Ya, ini banyak sih disalahgunakan juga ketika dia ingin menguji kesetiaan suaminya atau benar gak sih suamiku ini sayang sama aku mau dong lagi ngidam ini, ngidam apa mah? Aku mau bakso yang dibuat di atas gunung dan dimasak oleh kamu sendiri. Sementara suaminya bukan pendaki gunung. Ada yang aneh-aneh. Ada yang menyatakan bahwa itu memang benar dirasakan, tapi ada juga, kemarin aku buat-buat tuh, gitu. Kemarin aku ngerjain laki, ada juga. Tapi memang ada ketika kita hamil ada merasakan kok kayaknya itu enak ya, atau banyak makanan yang menjadi tidak favorit, tapi ada beberapa makanan yang tadinya kita tidak sukai menjadi suka pada saat kondisi kita sedang hamil. Ya, ini biasanya terjadi pada bulan-bulan pertama dan kalau sudah semakin tua, sudah
rasa ngidamnya itu tidak ada. Nah, ini ada mastodinia. Mastodinia ini sebenarnya ketika kita mau haid juga dia kan membesar ya. Ini rasa kencang dan sakit pada payudara. Ini karena perubahan hormon, jadi vaskularisasi bertambah, sinus lactiferus dan ductus lactiferus berproliferasi karena adanya pengaruh dari hormon estrogen dan progesteron. Kalian pernah ngerasain mastodinia enggak? Iya, Bu. Sebelum haid kan? Ya, sebelum haid. Jadi sebelum haid karena perubahan hormon kita yang meninggi, ya jadi membuat rasa kencang pada payudara. Pantang disentuh. Kalau disentuh pengen rasanya lempar apa? Sakit banget ya. Lempar Sakit, Bu. senyum. Oke. Kita lanjut perubahan berat badan. Nah, kalau orang hamil ya pada awal-awal kehamilan bisa terjadi penurunan berat badan. Kenapa? Karena memang tidak selera makan, terus mual muntahnya tinggi ya. Tapi ketika mual muntahnya berkurang ya. Jadi pada saat pembentukan plasenta, awal-awal pembentukan plasenta itu mual benar-benar ya. 6 minggu, 4 minggu, 6 minggu itu mual muntah tuh. Bagi sebagian orang ada yang sampai hiperemesis gravidarum. Kalau cuman morning sickness sih masih biasa, itu adalah fisiologis. Tapi kalau sampai hiperemesis gravidarum, dan kita harus lihat tingkatannya. Kalau sampai tingkatannya sudah sampai grade-nya 3 atau 4, udah jangan ditangani lagi, langsung segera rujuk. Nanti biar dokter yang menentukan apakah terminasi kehamilan adalah solusi yang terbaik untuk pasien tersebut. Kemudian kita lanjut, ini tadi ingat ya, sudah ada sampai konstipasi juga. Ini adalah tanda tidak pasti, masih dalam tanda tidak pasti kehamilan. Ini terjadi karena efek relaksasi progesteron atau juga karena perubahan pola makan kita yang tadi kita makannya juga jadi nggak teratur atau karena perubahan progesteron sehingga pengosongan lambung itu lebih lama. Jadi makanan itu motilitas dari usus kita tuh lebih lambat. Jadi makanan lebih lambat diproses sehingga kita tuh lebih lama untuk laparnya, kemudian karena perubahan pola makan kita nggak selera makan, muntah, maka itu membuat kita tuh menjadi konstipasi atau susah untuk buang air besar. Nail, kenapa Nail ya? Nah, ada juga sering buang air kecil. Ingat, sering buang air kecil merupakan tanda tidak pasti seorang perempuan hamil. Kalau memang dia nanti karena membesarnya rahim sehingga menekan kandung kemih pada orang yang sudah hamil ya, kandung kemih yang ditekan sehingga baru sebagian kandung kemih terisi sudah ada rasa untuk buang air kecil dan daya tampung dari kandung kemih tersebut menjadi berubah semakin sedikit karena tekanan dari rahim ataupun uterus. Terjadi karena kandung kemih pada bulan pertama tertekan oleh uterus yang membesar. Pada triwulan kedua keluhan ini berkurang sih sebenarnya, bukan hilang secara otomatis ya. Pada triwulan yang ketiga atau mendekati persalinan lagi, sama lagi karena mau mendekati persalinan ditekan lagi kandung kemih. Nurdiani. Oke, masih diterima kalau teman-temannya mau masuk silahkan join ya. Nah ini ada kloasma. Kloasma adalah warna kulit yang kehitaman pada dahi. Jadi belum tentu harus seorang perempuan itu hamil. Dan memang biasanya terjadi pada orang yang hamil karena perubahan hormon ya. Tapi kalau pada orang-orang yang di kampung yang terkena sinar matahari langsung, dia tidak hamil pun ada yang mengalami kloasma atau pigmentasi perubahan pada pipinya, tapi karena terserang oleh sengatan matahari. Nah, kalau pada ibu hamil ini sangat khas, biasanya ketika dia hamil akan timbul kloasma dan setelah dia melahirkan, kloasma tersebut akan hilang dengan sendirinya. Itu adalah kehitaman pada dahi, punggung, hidung, atau kulit daerah tulang pipi, terutama pada wanita dengan warna kulit tua. Waduh, kayak ibu dong. Biasanya muncul setelah kehamilan 16 minggu. Nah, kemudian pada payudaranya. Nanti ini pada saat kita memeriksa payudara juga, kita harus melihat ya, ini ada perbedaan. Ini
ini sudah hiperpigmentasi ya, putingnya sama areolanya ya. Areolanya ketika dia tidak hamil, dia masih kecoklatan ya. Semakin pada awal-awal kehamilan dia mulai berubah menjadi lebih coklat, kemudian puting susunya juga sudah mulai membesar. Nah, pada akhir kehamilan dia itu benar-benar semakin hiperpigmentasi. Ya, jadi ketika kita melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, maka ini kita lihat nih, apa yang kita lihat di payudara? Oke, simetris apa tidak, puting susunya menonjol apa tidak, hiperpigmentasi ada tidak gitu. Terus kemudian sambil kita tekan, kita lihat apakah sudah ada keluar cairan apa belum, ya. Ini yang kita lihat, areola puting payudara, warna kulit menjadi lebih hitam. Perubahan ini disebabkan oleh melanocyte stimulating hormone. Gitu ya. Jadi ini sangat berbeda ya untuk payudaranya ya. Kemudian ini, nah ini ibu yang dapat kan ya, anak kedua ibu dapat striae. Sampai sekarang tidak hilang. Pada kulit daerah abdomen dan payudara dapat mengalami perubahan yang disebut dengan striae gravidarum. Perubahan warna seperti jaringan parut. Ini karena pengaruh adrenokortikosteroid dan karena pengaruh estrogennya yang tinggi. Karena tinggi, saking tingginya sehingga terjadilah seperti ini dalam foto ada striae ya. Nah, perubahan payudara akibat stimulasi, akibat dari hormon prolaktin, akibat dari hormon plasenta laktogen, ya. Hormon plasenta laktogen itu terbentuk setelah pada saat terbentuknya plasenta ya. Jadi payudara mensekresi kolostrum dan biasanya setelah kehamilan lebih dari 16 minggu. Itu masih merupakan tanda tidak pasti. Ini sering dirasakan oleh ibu hamil, epulis. Jadi hipertrofi papila gingivae sering terjadi pada triwulan pertama. Nah, kenapa pada ibu hamil itu kita harus memberikan cukup asupan nutrisinya, vitaminnya, ya vitamin C-nya, terus kemudian kalsiumnya, jangan sampai yang diambil dari si ibunya. Jadi banyak wanita-wanita atau perempuan-perempuan di dunia atau khususnya Indonesia ini baru usia 30 tahun, tapi giginya sudah keropos semua. Artinya kenapa tuh? Baru anak pertama sudah keropos semua. Artinya ketika dia hamil, dia tidak tercukupi kalsium, kalknya tidak tercukupi sehingga ya yang untuk si ibunya dipergunakan untuk pertumbuhan tulang anaknya, tulang bayinya sehingga si ibunya kekurangan. Karena dia kekurangan kalsium yang dibutuhkan untuk tubuhnya, kalknya kurang, maka pengeroposan lebih awal terjadi. Jadi masih anak 1, anak 2, gigi tinggal 2 juga. Jangan sampai seperti itu. Kemudian varises atau penekanan pada vena-vena sering dijumpai pada triwulan terakhir ya karena tertekannya jadi didapatkan daerah genitalia eksterna, kaki dan betis. Pada multigravida kadang-kadang varises ditemukan pada kehamilan yang karena awal jadi belum sembuh dan kembali lagi. Jadi ketika dia multigravida artinya sudah pernah hamil ya. Multi itu bukan kalau primi berarti hamil pertama, primigravida. Beda dengan primipara. Kalau primipara sudah melahirkan anak pertama, para ya, anak pertama. Kalau primigravida hamil yang pertama. Kalau multi berarti dia sudah lebih dari 1. Nah, karena dia pada kehamilan sebelumnya ada dan belum hilang, maka pada saat hamil berikutnya, pada triwulan pertama atau begitu mulai kehamilan sudah ada varisesnya. Kemudian ada kai kening, ya persepsi gerakan janin pertama. Ini kai kening ini biasanya kita rasakan atau biasanya terjadi itu pada kehamilan 16 sampai 18 minggu. Jadi beda ya kalau kita yang merasakan atau pemeriksa merasakan ketika kita melakukan palpasi abdomen dan kita merasakan gerakan janin itu beda lagi. Itu bukan tanda tidak pasti ya. Tapi kalau kai kening hanya ibunya, kok aku merasakan ada gerakan ya? Padahal gerakan yang menurut dia itu kok kayak gerakan janin padahal tidak gitu. Jadi kalau masih persepsi.
dari pasiennya kita belum bisa memastikan. Tapi ketika memang sudah benar kita periksa, baru itu kita bisa menyatakan bahwa itu adalah pasti. Kalau hanya pernyataan dari ibu, ingat ya, masih presumtif. Jadi masih pernyataan dari si ibu, termasuk pingsan. Sering dijumpai pada beberapa tempat yang ramai, biasanya kalau sesak, kondisinya padat, terus kemudian ibu hamil biasanya pingsan. Tapi setelah tuanya kehamilan, lewati 16 minggu, sudah mulai adaptasi tubuhnya, biasanya tidak sering pingsan lagi. Nah, kecapean atau lelah atau fatigue disebabkan oleh menurunnya basal metabolisme rate dalam trimester pertama kehamilan. Jadi setiap lelah, ketika kita lelah, wah tanda tidak pasti nih. Gitu. Bukan berarti ya, tapi memang bagi ibu hamil pada awal-awal kehamilan dia biasanya awal kehamilan mulai masuk trimester 2 dan juga trimester 3 dia gampang capek. Karena apa? Karena kita membawa beban. Ya. Nah, itu adalah tanda-tanda yang tidak pasti hamil. Ingat ya, tanda tidak pasti hamil. Kemudian yang kedua ada tanda mungkin hamil. Mungkin hamil. Kalau tanda tidak pasti dia bersifat subjektif, kalau mungkin hamil itu sudah bersifat objektif. Sudah dilihat oleh tenaga kesehatan berdasarkan perubahan yang kita observasi. Jadi, tapi ya karena masih mungkin hamil, masih berupa dugaan kehamilan saja. Tapi ini sudah hasil pemeriksaan kita. Apa sih yang membedakan dia tanda mungkin hamil dengan tanda pasti? Kita nanti akan bedakan ya. Nah, uterus membesar. Ketika uterus membesar, itu bapaknya ikut-ikutan doang ya. Ketika uterus membesar, apakah itu sudah pasti hamil? Belum tentu, ya. Kan kita tidak tahu apakah di dalamnya ada tumor, apakah penyakit atau lain-lain, ataukah dia hepatitis sudah sirosis hepatis. Sirosis hepatis itu kan abdomennya itu perutnya itu membesar. Nah, jadi ketika uterus berubah, tapi kalau memang sudah melakukan hubungan seksual, terus kemudian ketemu sel telur dengan sel sperma, maka itu kita, wah ini kemungkinan hamil. Uterus berubah menjadi lunak, bentuknya globular, teraba balotmen, dan tanda ini muncul pada minggu 16-20 setelah rongga hamil terisi cairan amnion yang cukup banyak. Cairan amnion adalah disebut dengan cairan ketuban juga ya. Kemudian tanda Piska-Cek. Ini sering keluar nanti kalau ini tolong dicatat, diingat juga karena sering juga keluar pada saat-saat ujian. Jadi ada tanda mungkin hamil itu. Jadi apa yang dimaksud dengan tanda Piska-Cek ya. Jadi uterus membesar secara simetris, menjauhi garis tengah tubuh, setengah bagian terasa lebih keras dari bagian lainnya ya. Jadi bagian lebih besar tersebut terdapat pada tempat yang melekatnya implantasi. Jadi pada saat sel telur, sel sperma ketemu, terus kemudian dia menempel atau implantasi, maka di tempat tersebut itu jauh lebih besar kondisi rahimnya. Sejalan dengan besarnya kehamilan, uterus bisa kembali lagi menjadi simetris lagi. Ya, uterus membesar ke salah satu jurusan hingga menonjol jelas ke jurusan tersebut. Jadi tanda Piska-Cek ini di mana tempat plasenta itu tempat ketemu sel telur, sel sperma udah membentuk zigot, terus dia tertanam di rahim kita. Nah, tempat tertanamnya rahim itu lebih menonjol atau lebih membesar, itu disebut dengan tanda Piska-Cek. Oke. Kemudian ketika suhu basal seseorang naik, artinya ada ovulasi ya. Jadi suhu tinggi 37 sampai 37,8 derajat Celcius, ini adalah tanda akan adanya kehamilan. Tinggal 10 menit lagi. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada perubahan pada serviks. Perubahan pada serviks itu ada tanda Hegar ya. Tanda Hegar itu apa? Konsistensi rahim
dalam kehamilan tuh berubah menjadi lunak. Jadi ketika kita lakukan perabaan, maka rahimnya terasa lebih lunak, maka itu disebut dengan tanda Hegar, terutama daerah isthmus, ya, sehingga kalau kita letakkan jari kita di pornik posteriornya, ingat ya ini pornik posterior itu, maka isthmusnya itu tidak teraba, seolah-olah korpus uterus sama sekali terpisah dari serviks. Ini serviks, ini jadi ini saking lunaknya isthmusnya ini seolah ini terpisah. Terdapat pada umur kehamilan 6 sampai dengan 12 minggu. Kemudian ada tanda Chadwick. Ini juga sering keluar karena adanya hipervaskularisasi mengakibatkan vagina dan vulvanya tampak lebih merah dan agak kebiru-biruan. Ingat, tanda Chadwick adalah karena adanya hipervaskularisasi maka vagina dan vulvanya tampak lebih merah dan kebiru-biruan. Disebabkan oleh apa? Hormon estrogen. Ada juga Gödel sign. Gödel sign itu apa? Di luar kehamilan konsistensi serviksnya keras. Kerasnya seperti kita merasa ujung hidung di dalam kehamilan jadi lunak. Jadi ini ujung serviksnya. Kalau tadi apa? Kalau tadi tanda Hegar seolah-olah terpisah, kalau Gödel sign itu mulut serviksnya itu sangat lembut ya, berubah menjadi lunak. Nah, kemudian ada Braxton Hicks. Bila uterus dirangsang akan mudah berkontraksi. Waktu dipalpasi atau pemeriksaan dalam uterus tadinya lunak akan menjadi keras karena adanya kontraksi. Jadi itu adalah tanda Braxton Hicks. Masih tanda mungkin hamil ya. Nah, ketika kita lakukan tes PEG atau PPT, itu tes ya, tes. Jika hasilnya positif, maka itu disebutkan dengan tanda mungkin hamil. Kalau hasilnya negatif, maka dia tidak masuk ke dalam tanda mungkin hamil. Ingat ya, jika hasil tes PEG kita positif atau garis 2, maka dia tanda mungkin hamil. Masih mungkin hamil ya. Kenapa disebut mungkin hamil? Nah, pada kasus-kasus kehamilan mola, tes PEG-nya itu adalah positif. Ternyata dia adalah kehamilan mola tanpa janin. Dia tetap tes PEG-nya hasilnya positif. Terus kemudian ada tanda pasti. Nah, tadi sudah kita bahas tanda tidak pasti, tanda mungkin. Sekarang kita masuk tanda pasti. Kalau tadi tanda tidak pasti bersifat subjektif. Terus kalau yang tanda mungkin sudah objektif dan itu didapatkan oleh pemeriksa juga. Nah, kalau yang tanda pasti juga sama, dia bersifat tanda objektif didapatkan oleh pemeriksa dan ini sudah bisa dinyatakan untuk diagnosa kehamilan untuk ya. Hasil yang kita periksa ini, hasil yang kita dapatkan ini bisa kita gunakan untuk menegakkan diagnosa kehamilan. Apa saja sih? Ada yang sudah pernah dapat bocoran nggak? Padahal udah ada apa kira-kira tanda pasti hamil? Ada yang tahu? USG. USG. Terus apa lagi? Udah pasti. Hegel apa Gel? Tidak menstruasi. Tidak menstruasi. Ya. Kalau tidak menstruasi tadi masuk ke dalam apa? Tesnya positif ya, Bu? Tidak pasti hamil. Kalau hasil tes positif masuk ke dalam mana? Itu yang tadi. Mungkin hamil. Mungkin hamil. Mual muntah mungkin, Bu. Mual muntah masuk ke mana? Tidak pasti. Tidak pasti hamil. Jadi apa nih kira-kira tanda pasti hamil? Mengidam. Ngidam masuk ke mana? Tidak pasti hamil. Tidak pasti hamil. Nah, ini kan yang diminta tanda pasti hamil. Apa sih? Kita tuh bisa menyebut seseorang itu pasti hamil. Kalau Adanya denyut jantung. apa? Denyut Jantung janin. Adanya denyut jantung janin. Apalagi? Ya. Oke, gitu. Itu udah benar ya, adanya denyut jantung janin, adanya
gerakan. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Atau kudu. Nih, adanya denyut jantung janin. Denyut jantung janin kita bisa rasakan, bisa dengarkan dari mana? Boleh menggunakan stetoskop ketika usia kehamilannya 17 sampai dengan 18 minggu. Tapi ingat, ketika menggunakan stetoskop ini kita harus benar-benar fokus, harus benar-benar jeli, harus benar-benar teliti. Ya, jangan suara usus atau suara apa krok krok krok. Harus dibedakan karena denyut jantung janin berbeda dengan suara bising usus, terus nanti apakah itu nadi si ibunya, ya. Terus kemudian bisa menggunakan Doppler ketika usianya kehamilan 12 minggu. Tuk kalau ini sudah nggak bisa dibohongin lagi. Atau bisa menggunakan lebih bagus lagi, lebih canggih lagi menggunakan fetal electrocardiografi. Ketika usia kehamilannya atau sudah telat, ketika sel telur dengan sel sperma ketemu dan sudah 7 minggu, itu biasanya sudah terdengar menggunakan fetal electrocardiografi. Oke. Kemudian yang tadi, kalau tadi kan ada kue kening, gerakan janin, tapi masih menurut si perasaan si ibunya. Makanya dia tanda mungkin hamil. Tapi ketika kita rasakan, ketika pada saat kita palpasi, kita benar-benar merasakan bahwa ada gerakan dari janinnya, maka itu sudah dipastikan bahwa si ibu tersebut hamil. Gerakan janin pada primi gravida dapat dirasakan oleh ibunya pada kehamilan 18 minggu. Ingat ya, primi gravida merasakan gerakan janin itu pada 18 minggu dan juga kalau multi dia lebih muda lagi pada usia kehamilan 16 minggu sudah bisa dirasakan gerakan janinnya. Terus kemudian kita lanjut. Pada saat kita melakukan palpasi, ya Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, Leopard 4, kita merasakan atau teraba bagian-bagian dari janin. Bagian janin yang secara objektif dapat kita ketahui oleh pemeriksa. Ya, sudah tahu belum cara palpasi? Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, Leopard 4? Belum, aduh kasihan banget ya, maaf ya karena memang kondisinya kita selalu memperjuangkan agar kalian tuh bisa langsung datang ke kampus untuk praktek. Ya, jadi Leopard 1 harus bisa merasakan benar-benar bagaimana sih Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, Leopard 4. Leopard 1 tujuan untuk apa? Untuk mengetahui pada awal kehamilan tinggi fundus uteri, tapi begitu sudah 28 minggu maka dia untuk mengetahui bagian janin yang terdapat di fundus. Leopard 2 untuk mengetahui bagian janin terdapat kanan dan kiri uterus ibu. Leopard 3 mengetahui bagian terendah dari janin. Leopard 4 mengetahui apakah janin sudah masuk pintu atas panggul atau tidak. Wah, sangat cepat sekali Bu Sinta ya. Kemudian pada saat di ronsen meskipun ini tidak disarankan ya, ini tidak disarankan lagi karena sudah ada sekarang menggunakan, tapi kita perlu tahu bahwa ketika dilakukan ronsen terus kemudian ada terlihat kerangka bayi, maka itu disebut pasti hamil. Meskipun tindakan ini tidak disarankan lagi karena cukup menggunakan USG. Dapat dan banyak di mana-mana ya. Gambaran kehamilan dengan USG ini yang paling sering dipakai, udah sampai dimensi berapa dimensi sekarang. Sekarang semakin canggih ya. Kalau sebelum-sebelumnya masih warnanya hitam putih hanya bentuk bayangan, kalau sekarang sudah bisa kelihatan hidungnya mancung, ada kecacatan atau tidak, dia sumbing atau tidak itu sudah terlihat jelas dengan USG yang sekarang. Jadi ketika memang cacat, kalau memang tidak setuju keluarganya itu malah cacatnya luar biasa, kita disarankan dikasih pilihan choice. Ini mau seperti apa? Itu jadi Down syndrome juga kelihatan ketika dari USG. Tuh, ini ya. Waktunya juga sudah mau habis. Nanti kita akan lanjut di sesinya. Kita akan lanjut. Cantik ya. Jadi tadi narsis. Ibu mau nanya, sebelum habis waktunya, sampai habis waktunya, nanti kita akan lanjut di grup ataupun nanti kita akan buka sesi tanya jawab lagi menggunakan